Kita ulas sedikit nih mobil, gue dapat apaan aja sih di mobil E46325i tahun 2001 ini. Halo, salam Sobat Senso. Balik lagi sama gue Rizky Senso. Sekarang gue lagi di jalan mau pulang kerja. Gue pengen ngajak lu untuk sedikit mereview mobil E46 325i tahun 2001 pre-facelift. Ya belum tampang itu benar-benar. Ini gue dapat udah manual dan stroke up 3000. Enak banget buat harian. Ini gue bakal sharing ke lu. Fun gak sih untuk driving nih mobil di Jakarta, apalagi jam macetnya kan pagi sama sore tuh luar biasa kan. Nah, gue pakai ini mobil buat pagi dan sore. Gue baru balik kantor. Gue pakai ini mobil pagi dan sore, jadi ya menurut gue sih fun. Cuma dibanding matic ketika lo kena macet, ini mending matic. Nah, cuma ya, gue prefer ini sih. Gimana ya, beda aja gitu. Cuma kalau misalnya ketemu lagi tanjakan atau gimana ya, itu memang ada rasa beda ya. Wah, repot tuh narikin tangan emang. Nah, begitu ada resiko yang manual. Cuma fun aja nyetir itu gitu. Lu bisa atur RPM-nya seperti itu. Terus fuel consumption, banyak orang ragu dengan fuel consumption. Wah, borosnya 3000. Fuel consumption menurut gua ya, lu pengen mobil enak, cc gede, masa iya sih lu mau irit? Memang nggak boros-boros banget sih mobil 1/7 km per liter untuk kondisi macet jalan Jakarta pagi dan sore. Menurut gue masih nggak boros-boros banget karena mesinnya sehat. 3000 cc mesinnya amburadul parah, itu bisa 1.5 atau 1.6 atau 1.4,5 gitu. Jadi parah deh, dulu gue pernah ngalamin itu. Cuma begitu disehatin bisa 1.8, Matic gue 1.8,3. Jadi ya dulu itu gue itu selalu menjaga kaki supaya boros nih. Tapi lama-lama ya udah sih. Jadi lu kalau misalkan nggak punya, kalau gue misalkan saldo gue lagi tiris, gue jarang-jarang nih pakai BMW, jarang-jarang pakai mobil yang udah stroke up. Gue biasanya pakai motor gitu. Jadi ketika gue pengen ngerasain jalan serunya dapat pakai mobil ini. Ya fuel consumption 1/7 macet Jakarta. Ini sudah manual 3000 cc stroke up. Itu yang bikin gue fun untuk nyetir ini. Jadi ya dengan torsi yang gede, daerah macet, menurut gue sih worth it. Tapi nggak enak ya, transmisinya ini kayaknya napasnya tuh pendek-pendek. Kayak 1-5 tuh cepet banget. 1, 2, 3, 4, total udah 5 aja. Jadi top speednya tuh gue susah untuk nyari top speed yang berapa sih top speednya, karena mesin udah ngejerit duluan. Kayak gitu, mungkin kayak VTEC kali ya. Udah 5 tau ya. Ya mungkin ini karakter mesin M54 di manualnya seperti itu. Beda dengan M52 di manual itu apa sih panjang-panjang kan. Gue gak tau ini salah di transmisinya, gimana kayak transmisinya nih, final gearnya atau rasionya, gue gak tau. Gue pengen ngajak gue jalan-jalan. Ini gue udah dapet udah hampir semua dimodif. Di upgrade ya. Dari mesin udah open filter segala. Nanti gue bakal detailin di segmen berikutnya. Habis ini gue mau sampai rumah, gue pengen ganti baju, beres-beres, gue pengen cuci mobil ini kotor. Jadi lu bisa lihat kondisi eksterior, engine, interior, sama kayak kaki seperti apa sih. Ya, ini kayak kakinya disc brake depan sudah 330, kaliper juga sudah 330, ibunya M46. Jadi hampir bisa dibilang ini versi manualnya 330i wannabe. Gitu. Jadi latah aja nih pengen ngikutin 330i, cuma versi manualnya, tapi versi pre-facelift ya masih. Jadi masih jauh untuk mengikuti 330i ya kan. Cuma ya udahlah. Mobilnya enak ya, gue ajak jalan-jalan ya, kita ikut jalan-jalan. Tapi gue nggak berani untuk compare banget karena satu, sayang mesin, kedua bahaya di tol, dan sekarang ada speed limiter, gue nggak berani. Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Enak sih tarikannya. Dulu bawa begini terus nih, ya bawa begini
actionnya tetap 1,1 ya. Bawa begini terus, bahkan lebih irit sih. Untuk jalan lancar begini bisa lebih irit. Bisa 19 lah, 19 111. Kalau yang Matic gue itu lagi gue bawa Surabaya Matic 3000 cc bisa 114 sampai 115. Jalanan lancar ya, nggak ketemu macet, nggak ketemu ya macet lah, macet di Jakarta. 114 sampai 115. Ini 1/7 aja. Nah, ini enak. Gue seneng mas. Ya, oke. Lanjut lagi, nanti gue bakal ngasih tahu detail-detailnya. Oke, ini mobil kebetulan udah gua cuci barusan. Terus kita ulas sedikit nih mobil, gue dapat apaan aja sih di mobil E46325i tahun 2001 ini. Dari luar dulu ya kita bahas. Bodinya masih non facelift tahun 2001. Terus bempernya sudah diganti body kit samping, kanan, kiri. Bemper depan, bemper belakang itu sudah ganti MTEK1. MTEK1 kalau nggak salah nggak ada plastik Cinanya ya, plastik Taiwannya nggak ada. Jadi ini original BMW, part number. Terus ya gue ngangkat mobil ini harganya masuk akal, cuma gue nggak dapat velg sama roda, sama ban. Jadi roda tuh nggak termasuk. Ya kebetulan gue ada velg lama gue, Advance Spring 89 ini Advan RS. Terus bannya gue pakai Advan juga Neova, cuma masih second ya, karena gue beli lagi itu akhir tahun awal tahun 2021, jadi masih bisa dipakai. Lama nggak gue pakai, akhirnya kepake di sini. Terus depan masih pre-facelift, kondisi lampu masih mobil tua, belum di refresh, lampu sennya masih mendingan. Terus kondisi cat bisa dilihat, ini kondisi catnya masih banyak banget, penyok dikit kayak langsung pipit, terus banyak gores-gores karena memang belum di repaint. Jadi dijual dengan kondisi seperti ini. Kaca full keliling itu masih ori, bukan gantian karena di sini masih ada logo BMW. Terus mungkin body masih harus disetel dikit-dikit, itu salah satu PR-nya. Spion udah retract, dia pakai switch di handle kanan, di door trim ini udah retract. Terus balik lagi ke ban itu gue karena ngejar fitment yang lumayan hampir hampir rata ke fender, jadi gue pakai spacer lumayan jauh. Ini ET-nya kalau nggak salah main di ET 40, karena ini velg setelan mobil Jepang kayaknya. Jadi kebetulan PCD-nya 5120, tapi ET-nya bukan ET-nya dia nih, makanya harus dikasih spacer yang lumayan tebal. Ini pun juga masih harus dikejar lagi fitment-nya, karena gue nggak ada spacer yang lebih tebal lagi, jadi ya apa adanya aja dulu deh. Gitu. Mobil yang penting udah bisa jalan, ini udah mau difokusin untuk ada yang di upgrade, ada yang di refresh, oke? Ini kita main ke bagian belakang. Bagian belakang bodi ini ducktail, udah pakai ducktailnya 330 ya ini ya. Gua nggak ngerti nih ducktail apa. Terus ini udah bekas repaint, kelihatan. Kondisi lampu bagasi biasa, ini penyakitnya mobil tua. Rata-rata tuh tahun-tahun 2001 di tahun sekarang itu udah harus ganti karena udah banyak retak rambut. Lampu rem, lampu stop itu masih oke. Bempernya MTEK1 ini plastik. Terus body sih ya nggak lari ya, gue bawa jalan sih nggak lari, tapi memang harus ada yang di setel aja. Kayak bemper ini ada yang renggang gitu, itu harus di setel lagi. Nanti sekarang gue repaint. Ya ini udah pakai coilover, jadi fitmentnya bisa dilihat agak pendek.
Terus ya ngejar cakepnya sih, walaupun warnanya silver, cuma kalau standar banget di kondisi tinggi kurang oke aja dilihat. Kebetulan gue juga nggak suka banget, kurang suka lah sama mobil silver. Nah ini ada sedikit lesung pipit sama gores ya. Ini nanti sekalian di repaint. Menurut gue body itu belakangan deh. Yang penting kondisi mobilnya sehat, seger. Ya udah, AC dingin, overheat udah gue pakai kerja sekitar seminggu bolak-balik Jakarta nggak ada masalah. AC-nya dingin, walaupun nggak dingin-dingin banget, kayaknya gue harus servis AC juga. Terus sebelum masuk ke interior biasa, seperti lu ngambil mobil second, kayaknya lu harus general check up semua mobil second itu ya, kayak temperatur system, cooling system, kaki-kaki itu harus dicek semuanya. Engine mounting, semua karet-karet supportnya harus dicek. Jadi lu bisa tahu historinya seperti apa. Berhubung ini mobil-mobil teman gue sendiri dan ini rawatan di bengkel yang sama dengan bengkel langganan gue. Ini tuh rawatan Korudi, rawatan RDM. Jadi gue bisa tanya historinya seperti apa. Ini perlu diganti nggak? Kok kapan ini terakhir diganti? Dia pasti tahu. Sekarang kita masuk ke bagian interior aja ya. Interior nggak terlalu manis sih, interiornya masih agak berantakan. Ya di sini speknya tapi lumayan. Di sini udah pakai electric spot seat. Kayaknya bukan punya M46 ya. Tapi gue nggak hafal juga sih M46 kayak gimana. Ini X5 ya? Oke, ini punya X5. Kebetulan Bang Samuel Ambon ini kapalan juga soal BMW. Terus di sebelah kanan ada switch spion sama retract. Terus ada tombol retract. Setirnya sih yang cakep, setirnya setir M3. M46 abu-abu kan pakai yang M-Tech tuh, yang bolong tengahnya, di palang tengahnya itu bolong, terus gagangnya itu lebih kurus. Kalau ini tuh lebih gemuk, lebih bulky, jadi dipegang tuh lebih enak. Terus speedometer sudah pakai chrome ring ya, atau ring yang warna chrome itulah. Tapi ini udah speedometer manual, jadi lu nggak bisa nongol D, P, N sama M-nya di situ. Itu kan buat matic ya. Ini udah buat manual. Ada dashteknya, tapi gue nggak ketemu drive selectornya atau map selectornya di sini. Nggak tahu disimpan di mana. Sampai sekarang belum gue apa-apain di sini mobil, baru gue pakai kerja seminggu. Terus head unit udah pakai BMW Business MD. Ini PR banget sih nyari MD writernya. Gue misalkan pengen musik playlist yang gue mau, gue nggak bisa. Sampai sekarang gue belum nemu MD kosongannya beli di mana. Terus floppy buat writernya beli di mana, gue belum dapet. Nanti sih gue cari-cari sih di marketplace, kayaknya bakal ada juga. Konsol tengah sudah pakai manual shift knob yang punyanya M3, dia ada illuminated. Jadi kalau tengah malam tuh, atau maksud tengah malam ya, jadi kalau kondisi lampu depan nyala atau fog lamp nyala, dia ada warna ember, ada lampunya nyala juga. Namanya juga illuminated. Terus head unit udah, armrest karena di 325, dari sana sudah ada armrest. Ada tombol ASC masih aktif. Ada tombol cray belakang, itu aktif juga. Power window semuanya ada 4 di tengah. Itu semua tombolnya aktif. Kaca-kacanya juga nggak ada bunyi nih, karet yang udah getas, udah garing, udah kering, biasanya kan bunyi kan. Ini masih lancar, semuanya normal. Remote functionnya untuk buka tutup kaca masih normal. Terus remote untuk locknya sama unlocknya pakai tombol di kunci itu masih working, masih bisa. Terus ya kondisinya sih memang belum di refresh aja, belum dibersihin, masih ada daki-dakinya karena belum pernah dibersihin kayaknya. Terus tombol sunroof di atas, di plafon atas itu ada, lampu-lampu semua hidup, tapi ada beberapa interior yang di pilar-pilarnya ini ada yang renggang, ada yang copot. Ya itu minor lah, minor banget menurut gua. Di bagian terakhir banget yang bakalan gua sentuh. Terus kacanya ini kalau nggak salah 20% warna hijau deh. Tapi gua nggak tahu kaca filmnya pakai apa. Bantingannya juga masih enak. Nah masih, tuh masih enak. Jadi ini cuma perlu di setel dikit, bukan yang lari. Terus frame-nya itu susah untuk bikin susah untuk nutup pintu ya. Ini enggak, ini cuma di setel dikit doang. Ini kan apa, depan sama belakang harus dinaikin dikit pintunya. Nah ini penyakit M46 biasa lah bunyi. Yang setel pintunya nih, itu udah biasa. Retract kanan kiri hidup, AC dingin, apa lagi?
Oh iya. Oh ya, abis ini beranjak ke mesin. Sorry, gua nyelinap masuk karena gue pengen, karena ini ngebahas mesin. Di sini kebetulan ada di lacinya tuh report dari RS Tuning, ya. Report dari RS Tuning ini dyno test. Ada HP, di sini ada torsi. Kita lihat berapa ya, tapi kita lihat ulas dulu mesinnya, oke? Kita buka dulu kap mesinnya. Ini dia mesinnya. Ini 325i stroke up 3000, jadi M54 B30. Alasan gue ngambil nih mobil ya karena mesinnya itu dan transmisinya. Karena gue ada M46 abu-abu, mesinnya pun sama kayak gini, speknya kurang lebih hampir sama. Dia udah B30, terus injektornya warna purple, exhaust system udah full stainless dari ujung depan sampai ujung belakang, terus sampai udah open filternya juga KNN, sama banget. Cuma bedanya ini kabel-kabelnya masih rapi. Kalau yang abu-abu itu ada kabel melintang. Kabel melintang itu bukan kabel macam-macam, tapi kabel untuk Angel Eyes. Ini kan belum pasang Angel Eyes kan. Jadi kalau biasa kalau udah ada Angel Eyes, kabelnya itu melintang, lari dari sini ke sini ke sana lagi untuk ngambil powernya. Nah, balik lagi ke mesin. Ini sudah stroke up dan ya kayak bahasa internal kita sih udah dimecinin lah, udah dikasih bumbu-bumbu, yang top polish portingnya seberapa gue nggak tahu. Camnya tapi masih standar, kemungkinan itu kali project berikutnya gue bakal ganti cam. Terus di sini ada coilover dengan camber pad. PR-nya mesin itu kayaknya harus diservis sih. Seperti tadi gue bilang, kalau lu ngambil mesin second, enaknya itu lu tahu history service track recordnya lah. Berhubung ya tadi di bengkel yang sama jadi aman, kayaknya gue lebih pede lagi kalau misalkan ini mobil gue servis dulu, gue ganti oli dulu, seger gitu loh. Terus karet-karet ya gue tanya ke Rudy nanti. Kayaknya gue harus deh, kalau mesin tuh harus ganti oli, filter tuh harus ganti. Jadi fresh lagi, mesin berasa lagi enaknya. Terus apalagi ya, PR-nya lampu, mesin sih nggak ada masalah sih, enak. Mesin nggak ada masalah. Terus hasil dynonya, ini udah remap plus dipasang dustek. Dari hasil dynonya dengan spek yang tadi gue sebutin, ini adalah torsinya itu terbesar di RPM 328 Nm ya. Terus di sini ini berapa HP powernya terbesar itu ada di 261.4, ada di run ketiga 261.4 di 6500 RPM ya. Jadi 261.4 mesin NA lumayan karena kan standarnya 330 itu berapa ya, 218 atau berapa ya, oke gue lupa deh, gue nggak hafal. Nah, nanti bakal gue koreksi di teks di bawah ini. Oke, itu aja ya. Mungkin action item berikutnya ya, rencana gue ya tadi coilover karena ngayunnya kayak batu keras banget, itu pengen gue rekondisi atau gue benerin atau gue setting bumpy-nya, gue nggak tahu deh ini kesalahannya di mana. Terus rem kayaknya pengen gue ganti. Berikutnya cam, entah mesinnya lagi gue enakin lagi. Apalagi ya? Knalpot sih oke lah, gue lebih suka knalpot yang suaranya itu bulat begini, nggak kering cempreng kayak ABG gitu, ganggu lah. Gue udah punya anak bini, ntar dikiranya malu lah kalau iya terlalu ugal juga nggak bagus juga. Sama benerin lampu lah, lampu tuh biar mobil tua, mobil itu kalau lu ngeliat mobil ya, ngelihat mobil tuh bagus banget, catnya bagus, bersih, tapi kalau lampunya kusam kayaknya itu males aja kan. Nah, lampu itu harus gue bersihin pertama. Yang paling gue sentuh pertama tuh kayaknya lampu. Tapi lampu nggak gue ganti yang punyanya 330, yang Xenon tuh mahal. Paling gue custom pakai LED Cina, proyektor. Yang penting fungsinya sama, tampilannya hampir sama. Terus level motornya masih main, udahlah, nggak masalah. Oke, itu aja video dari gue untuk E46 Silver ini. Ini 325i tahun 2001, stroke up
jadi 3000 cc dan transmisi sudah di swap jadi manual juga. Pantau terus channel gue, nanti ada lagi project mobil ini mau diapain aja, oke? Kalau lu suka video ini, jangan lupa hit tombol like di bawah, share ke teman lu sebagai reference kalau dia pengen mau diapa-apain M46-nya. Terus lu bisa subscribe karena akan ada video-video gue lainnya lagi, oke? See you di lain video. Salam Sobat Senso, bye-bye.